Pemerintah resmi melarang media sosial beroperasi sebagai e-commerce di dalam negeri seperti yang selama ini dipraktikkan oleh TikTok Shop. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. TikTok di seluruh dunia tuh selalu ada masalah, gue nggak tahu kenapa. Di Amerika, mereka tuh udah hampir di-ban, dan beberapa fiturnya udah di-ban total gitu. Penurunan omset drastis hingga 70% diduga merupakan dampak dari maraknya penjualan melalui siaran toko online. Pemerintah tutup aja online itulah. Kasihan yang di sini pada dipecatin tuh, toko banyak yang tutup. Itu yang TikTok itu yang merugikan kita, itu merusak harga kita. Dia dijual harga normal. Pas dia masuk ke Indonesia, dia jual harga rugi buat ngebantai pasar gitu kan lagunya. Nah, itu dumping namanya. Itu gue nggak setuju. Berarti pelakunya dari luar. Yang lagi gede banget apa aja? Judi online. Oke. 200 triliun tuh. 200 triliun. Rugi. PPTK baru keluarin. Oke. Pinjol. Pinjol. Yang kasus pinjol orang Brunei itu. Brandnya tuh. Oke. Karena ngejernya terlalu keras gitu loh. Oke. Pulau Rempang. Tapi gue nggak tahu apa-apa ya. Pulau Rempang gue nggak tahu apa-apa. Lu bahas, berani nggak? Gue belum belajarin Pulau Rempang. Gue takut gak ada informasinya. Ya udah. Yang lu tahu informasi yang paling update apa? TikTok. TikTok dulu ya. Gue juga dengar kemarin. Dari semua tuh TikTok yang paling hot. TikTok gue taunya mau ditutup. Gue taunya ya. Awal mulanya gimana? Coba lu cerita dulu. Awal mulanya tuh narasi yang gue ikutin ya. Itu pas kata pembunuh UMKM muncul. Jadi kan Dari mana? Nah itu tuh Tanah Abang kemarin. Ini kan media-media tiba-tiba muncul, tiba-tiba kayak TikTok Shop kan kencang banget kan. Itu fenomena yang luar biasa gila. 2 tahun kan di Indonesia TikTok udah penggunanya 100 juta warga lebih. Ya kan? Hampir setengahnya ya? Iya. Oke. Itu cuma 1 tahun, 2 tahun kan. Nah di tahun lalu, akhir tahun lalu atau awal tahun ini ya, dia launching shop, commerce. Jadi e-commerce ini tuh kan banyak promo-promo, banyak subsidi, banyak barang-barang yang kelewat murah. Nah narasi pembunuh UMKM tuh muncul dari sana, makanya lagi hot banget sekarang. Yang munculin narasi itu siapa? Tiba-tiba media-media ngebahas aja. Nggak ada trigger dari mananya gitu? Kayaknya ya gara-gara pas tiba-tiba rame yang artis-artis semuanya itu kan 40 miliar sehari gitu ituan kan. Oh iya, itu gue tahu. Ya pas lagi rame kayak gitu tiba-tiba ada narasi loh Tanah Abang nih nggak bisa bersaing. Pas mereka nge-live nggak ada yang nonton gitu kan. Jadi pemahaman gua pas pemerintah bikin statement itu ya itu gara-gara terlalu agresif dengan barang-barang murahnya. Oke, jadi kan kemarin gue lihat nih rame banget penjualan 40 miliar, 50 miliar, 20 miliar. Cuma gue berangkat dari awam aja ya, gue orang awam. Buat gue nggak masuk akal. 40 miliar sehari gitu ya? Ya gue nggak masuk akal, Mon. Gue fair-fairan aja gue, Mon ya. Gue nggak peduli ya. Maksudnya gue nggak masuk akal 40 miliar. Masuk akal nggak 40 miliar? Ini tuh simpang siurnya. Gue nggak mau nyerang siapa-siapa ya. Iya, kita juga, jadi gini. Gue nggak mau nyerang siapa-siapa. Hal paling penting dari podcast ini Gua mau tuh kita edukasinya. harus edukasi. Iya. Jadi kita ngomong fakta, kita harus objektif, kita berantas simpang siur. Soalnya fakta nomor satunya udah salah. Semua orang kan bilangnya TikTok di-ban. Nggak di-ban, diregulasi. Regulasi maksudnya? Regulasi itu diatur secara ketat. Kalau di-ban itu kayak di India. Di India tuh tahun 2020 TikTok di-ban. Kalau di-ban, stop. Dilarang beroperasi, aplikasi itu nggak bisa di-download. Kita tuh nggak di-ban, kita diregulasi. Oke. Karena kan kita lihat ada bagus-bagusnya juga kan. Misalnya TikTok sebagai tools marketing. Itu bagus. Karena orang nggak punya follower, upload video, bisa FYP, bisa jualan barang. Iya. Yang problem itu pas masuk ke commerce, pas masuk ke shop. Nah itu kan rame tuh. Pas masuk ke shop, tiba-tiba, loh kok banyak barang-barang yang murah banget gitu loh. Gimana caranya UMKM bersaing gitu. Misalnya jual celana dalam berapa ratus perak, jual elektronik atau jual apa cuma berapa ratus ribu gitu misalnya. Nah itu jadi problemnya tuh di sana. Kenapa barangnya yang dijual di TikTok Shop lebih murah? Dugaannya, ini kalau dari beberapa statement pemerintah ya, impor-impor ilegal. Ilegal impor? Ya, impor barang-barang dari luar, dari Tiongkok. Tiongkok kan Ini gue bahasanya udah Tiongkok nih sekarang, karena gue pernah dikomplain katanya jangan ngomong China gitu. Nanti dikiranya rasis gitu kan. Iya, oke. Kita ngomong negara kan. Nah, Tiongkok itu kan lagi maju banget ya.
nggak bisa lah, pasti Indonesia tuh nggak bisa bersaing sama Tiongkok. Secara manufacturing ya? Manufacturing, produknya tuh udah pasti lebih murah, lebih bagus. Masuk ke Indonesia, banjir tuh di Indonesia, ya UMKM nggak bisa bersaing. Nggak bisa atau belum bisa? Belum. Belum ya? Tapi ngejar juga susah kalau menurut Berapa gue sih. jarak tahun? 20 tahun. 20 tahun? Manufacturing ya. Ya kalau gue mah positif orangnya. 20 Iya, tahun kerja kalau aja. pemerintah mau, environment-nya bisa, apalagi pemerintah sebagai bapaknya menyediakan lahan, mensupport dan segala macam sama-sama untung, bisa maju. Kan begitu aja kalau gue berpikirnya. Bener. Tapi gini, yang kita harus pikirin, kalau pemerintah kan narasinya UMKM ya. Ada counternya kayak gini, orang bilang, ya harusnya UMKM naik level semuanya. Harusnya UMKM tuh diajarin gimana cara online, gimana cara digital. Satu-satunya alasan, atau alasan gedenya ya, kenapa Indonesia tuh bertahan badai ekonomi tahun 2023, ya kan? Karena UMKM. UMKM ini tuh lebih dari 60% GDP kita. Dia bertanggung jawab 97% lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi 99% UMKM itu mikro, kecil. Jadi kayak ibu-ibu yang buka warung, yang ngejahit, jualan hijab gitu. Jadi gue tuh ngelihatnya realistisnya ya, emang susah untuk ngejar, nggak semuanya tuh bisa diekspektasi untuk kayak langsung, nih, ayo gimana cara pakai TikTok gitu, gimana cara langsung jualan online. Nah, pemerintah tuh kayaknya ya, kalau yang gue pelajarin ya, tuh pengen tahan itu, biar UMKM ada waktu buat ngejar. Makanya TikTok Shop itu bukan di-ban, diregulasi, dipisah nanti aplikasinya, kemungkinan besar ya. Oke, satu-satu ya, biar kita yang nonton nggak pusing. Kita ngomongin TikTok dulu ya kan. Ceritanya gara-gara yang tadi nih kita obrolin, dia mau diregulasikan ya. Diregulasi. Sudah pasti. Udah ditandatangan berapa hari yang lalu? Oleh Permendak. Pak Pak Zulkifli Zulkifli, iya, Hasan. Jadi ini di bawah dia nih. Iya, perdagangan. Soalnya kan kalau e-commerce, jual beli itu masuk Kementerian Perdagangan. Oke. Tuh. Aturannya pasti akan terjadi. Ya, pasti udah terjadi, udah tanda tangan, udah ada press conference-nya. Kalau dari TikTok berkeberatan, Nggak, ya di-ban. Kan ini kan aturan udah tanda tangan ya. Mereka tuh dikasih waktu 7 hari. 7 hari untuk comply. Nah, salah satu dari aturan itu mereka harus dipisah, diregulasi. jadi si TikTok harus bikin aplikasi baru, Terpisah. e-commerce, Iya, jadi terpisah. TikTok sosial media dan TikTok e-commerce itu harus dipisah. Aplikasi baru lagi, download lagi dong. Kemungkinan Gitu kan besar. maksudnya gitu kan? Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Tapi kan kita belum tahu nih TikTok bakal ngapain. Tunggu. Nah, pelan-pelan. Kita anggaplah kita orang bodoh ini. Oke, Gua siap, orang bodoh siap. nih, Bang. Siap. Jadi kita dibikin aplikasi baru ya kan. Kita download lagi namanya anggaplah e-commerce TikTok gitu. Iya, TikTok Shop terpisah, TikTok Oke. Shop doang. Bagaimana caranya membawa follower ke sana, sedangkan kalau kita tahu sekarang TikTok kan kita follow karena ada entertainnya, ada Benar. apanya, segala macam. Ini kan khusus buat jualan doang nih. Bener. Nah, gimana nih? Nah, jadi pemerintah, kalau yang gue pelajarin ya, tadi kan perihal UMKM, barangnya terlalu murah. Ada topik kedua nih, yaitu persaingan tidak sehat. Nah, jadi kalau misalnya TikTok punya dua-duanya, sosial media sama e-commerce di satu aplikasi, nggak fair. Jadi narasinya itu gini, kalau tiba-tiba ada satu produk, algoritmanya naikin itu sendiri gitu. Nah, takut terjadi kayak gitu, jadi harus dipisah. Pengennya harus dipisah. Jadi selama ini kan kalau misalnya perizinan sosial media, itu kalau di Kementerian Perdagangan, KBLI-nya atau perizinannya itu untuk pemasaran. Pemasaran produk gitu, pemasaran jasa gitu. Kayak Instagram, YouTube selama ini pemasaran aja gitu, Branding nggak langsung. Iya, branding aja gitu. Trafficnya di sana. Belinya di platform yang berbeda. Di Tokopedia, terserah. Di Shopee, di TikTok Shop, mau di offline, terserah gitu loh. Itu aturan pemerintah. Iya, jadi nggak boleh di satu aplikasi sosial media, transaksi, sampai pembayaran. Oh, berarti dari TikTok nge-link ke e-commerce itu, gitu maksudnya? Kemungkinan besar. Tapi soalnya ini terlalu early, Bang. Iya. Dan batas waktu 7 hari ini tuh sebenarnya kayak disorot semua orang. Ini TikTok mau ngapain nih? Gitu. Jadi pemisahan tadi itu juga belum final, nggak ada yang tahu. Ada pertanyaan netizen baru masuk. Berarti nanti bakal nggak ada yellow card di TikTok lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tahu. TikTok kan belum keluarin. Ya, yellow card itu kan bagian daripada jualan kan? Iya. Yang pasti nggak boleh di satu aplikasi. Oke. Nah. TikTok udah oke? Kayaknya sih enggak ya. Nggak, ngelawan. Kayaknya ya. Soalnya bagi mereka,
social commerce itu inovasi. Kalau kita sebagai pebisnis setuju social commerce itu inovasi. Jadi langsung ada konten, langsung belanja di satu aplikasi gitu. Yeah. Tapi ada harganya. Kalau kata pemerintah tuh ini ada harganya. Yeah. Harganya tuh terlalu agresif. Ini nanti barangnya terlalu murah. Terus kayak platformnya bisa punya data, tahu nih produk-produk apa yang bakal rame. Terus produk itu yang bakal dinaikin gitu misalnya. Jadi, karena dia pegang algoritma. Pegang algoritma. Oke. Itu yang gue pelajarin. Gitu. Oke, itu yang bisa membuat akhirnya 50 miliar ya? Iya, 40 miliar, 50 miliar gitu. Ada isi nggak tuh? Nah, tapi gini masalahnya. Masalahnya. Lemon kan nggak mau bahas, Lemon kan nggak mau bahas, gue tahu nih. Soalnya gue nggak berani ngomong kalau nggak ada faktanya. Lu belum punya data gitu. Belum ada datanya. Oke, fair, gue suka itu. Iya. Jadi yang harus yang berantas sekarang tuh simpang siur. Iya. Ya kan, faktanya bukan di ban loh. Ya kan, diregulasi. Iya. Ya kan. Soalnya sekarang tuh orang teriak-teriak kayak ini peperangan, gue lihat ya di digital lah itu kayak perang opini. Apa aja? Misalnya, ini pemerintah nggak benar. Masa nggak mikirin UMKM yang udah jualan di TikTok gitu misalnya. Terus nanti pemerintah bilang, ikutin aja gitu. Karena perdagangan ini penting nih, karena UMKM harus dilindungi. Jadi simpang siur gitu. Jadi faktanya tuh harus di-clearin, dibaca aja itu ya, Permendak yang baru di 2023, 50 apa 31 ya? 31 apa 50 deh, lupa. Jadi dibaca, terus ya berdasarkan fakta aja gitu. Oke, intinya dari peraturan baru dari Menteri Perdagangan itu adalah untuk soal TikTok diregulasikan di mana dia tidak boleh jadi satu. Ya, salah satunya itu. Konten sosmed di TikTok, jualan, bikin TikTok lagi. Shop. TikTok Shop gitu. Nah, untuk bikin TikTok Shop gitu, kan orang TikToknya harus bikin aplikasi perlu baru. waktu berapa lama itu mereka bisa kejar? Dikasihnya sih 7 hari pokoknya dari pemerintah. Kalau dalam 7 hari dia, anggaplah dia belum punya aplikasi itu, tetap di situ nggak boleh jualan aja, udah kan gitu kan? Iya, nggak boleh Ya jualan. terserah lah, lo mau bikin aplikasinya berapa tahun kemudian, lo atur deh, ibaratnya gitu kan? Yes. Intinya dalam 7 hari tidak boleh lagi jualan di TikTok. Benar. Kira-kira begitu. Oke. Perputaran uang di sana berapa banyak kira-kira? Nah, secara data. ini yang hot nih. Karena kan gue pengamat digital ya, gue ikutin semua e-commerce ya. Yang paling gede apa sih di Indonesia? Misalnya kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, teman-temannya kan. Nah, TikTok ini sebenarnya tergolong masih kecil dibanding mereka. Nih, satu Indonesia e-commerce tuh 50 miliar dolar. 50 ya. TikTok itu masih 2-4 miliar, itu kalau laporan terakhir. Tapi pertanyaannya, dia dapat angka segitu dalam berapa lama? 1 tahun. Iya. Nah, Tokopedia, Shopee itu dapatnya 10 tahunan lebih tuh angka segitu. Iya. Jadi kan orang perhatiin dong, loh kok bisa secepat itu gitu. Nah, terus gue cari tahu lagi. Perusahaan induknya TikTok, itu kan ada di Tiongkok ya, ByteDance namanya. Dia punya pendapatan 80 miliar dolar. Di tahun 2022 itu 1.000 triliun lebih lah. Gitu. Dari semua seluruh ya? Seluruhnya itu. Iya. Nah, jadi pas TikTok masuk ke Indonesia, mereka tuh nggak main sesuai dengan cara kita main. Kalau analogi gini nih, kita kan udah lewat masa-masa bakar-bakar uang nih, ya kan? Jadi kayak perusahaan itu nggak boleh nggak bisa bakar-bakar uang lagi gitu. Semuanya harus fokus profit. Ya bisnis harus profit, ya kan? Nah pas TikTok masuk ke sini, mereka nggak udah dapat profit dari luar. Jadi mereka kayak bakar uangnya tuh lumayan gila di Indonesia. Nah itu bikin persaingan bisnisnya tuh nggak sehat. UMKM-nya susah bersaing gitu misalnya. Oke, itu fair dong. Fair. Kalau secara bisnis sebenarnya fair. Iya. Fair. Genius menurut gua. Iya, tapi kan maksudnya impact yang bisa diberikan kepada generalnya kan kalau nggak bagus ya kita harus ngelakuin sesuatu. Nah, kan gitu kan? bener. Karena pemerintah kan namanya government. Iya. Tujuannya adalah to govern. Govern itu mengatur. Jadi dia bukan cuma lihat dari bisnisnya doang, oh TikTok bisa bersaing nih, bakal ngalahin yang lain kelihatannya. Tapi dia harus lihat semua aspeknya. UMKM-nya, suara dari Tanah Abang kan kemarin lumayan rame kan, kayak Tanah Abang tuh bilang mereka tuh sepi sampai kayak turun berapa 90%, 80% gitu. Mereka nuduhnya TikTok. Tapi menurut gua nggak sesimpel itu. Gua tuh cuma punya satu problem. Indonesia itu tuh jangan sampai kebanjiran produk yang nggak lokal. Kalau gua, lokal tuh harus kita jagain nih. Nah ini kan pas TikTok masuk, kelihatannya banyak barang impor. Nah itu gue nggak setuju tuh. Nanti kalau misalnya kebanyakan barang impor,
ibu-ibu yang ngejahit, bangun hijab gitu misalnya, untuk UMKM-nya, untuk kayak masak apa gitu, ini nggak bakal bisa bersaing. Nah, ini gue punya pertanyaan dari netizen. Bagaimana nih apabila produk luar harganya sama, kualitas barangnya lebih bagus? Pasti kan kita akan memilih produk luar. Ya, benar. Gitu kan? Secara Benar. tidak langsung. Nah, pemerintah bagaimana caranya supaya fair ya? Dari luar kan pasti ditinggiin pajaknya. Ya. Supaya harganya naik. Gitu kan? Yang dirugikan akhirnya kan dari pihak mana nih? Jatuhnya kayak gitu kan? Dari pihak luar dong, ibaratnya kan? Pihak Wah, luar. masuk pajak ke Indonesia berat gitu kan? Benar. Nah, ini kan bisa ngimpact juga nih ke yang lain nih. Untuk urusan perdagangan mau masuk ke Indonesia gitu-gitu kan jadi. Investasi kan? Iya ya, kan? misalnya kayak gitu. Benar. Iya kan? Makanya ini tuh sensitif banget sih. Jadi yang penting Rumit juga ya. jangan simpang siur. Yang penting kayak gitu. Gue privilege banget nih. Kemarin gue baru balik dari IKN. Balik dari IKN dikasih kesempatan sampai duduk samping-sampingan sama Pak Jokowi. Oh iya, gue lihat tuh. Itu 5 menit. Gue gila bisa duduk bareng. Gue nanya ke Bapak, Pak, perihal TikTok menurut Bapak gimana gitu? Oh, lu tanya langsung nih? Tanya. Cakep. Jawabannya tuh nggak kayak, jahat, baik, nggak bahas kayak tentang, perdagangan gimana. Jawaban Bapak cuma kayak gini, saya cuma mau mikirin untuk UMKM. Gimana caranya mereka nih nggak merasa dirugikan dan mereka bisa dilindungi. Udah, sebenarnya sesimpel kalimat itu. Terus kemarin Pak Jokowi kan pidato ya tentang perihal TikTok ini. Dia bilang ada satu statement yang lumayan penting. Digital harusnya menciptakan ekonomi baru tanpa membunuh ekonomi lama. Nah itu terus gue kayak mikir, maksudnya apa nih Pak Jokowi ngomong ini? Ya berarti sesimpel pas ada inovasi baru nih, yang lama nih, yang ibu-ibu itu jangan ditinggalin gitu. Makanya kemarin gue juga bikin opini lumayan keras di publik. TikTok udah ngelakuin hal baik gitu ya. Content creator, pemasaran, sosial medianya tuh bagus buat kita. Kita bisa bikin konten, bisa impact banyak orang. Tapi pas ngomong e-commerce, TikTok tuh harus membuktikan bahwa mereka tuh bisa menolong UMKM dan memang menolong UMKM gitu. Kenyataannya sekarang yang dilihat sama pemerintah, kok barang impornya banyak, kok kayak brand lokalnya nggak bisa menang gitu. Loh kok kayak terlalu murah barang-barangnya. Jadi itu yang gue lihat pemerintah itu pengen jagain gitu. Karena kalau UMKM-nya dibiarin, ini bahasanya Pak Zulkifli Hasan, dibilang kayak gini, berdagang itu ya harus diatur gitu, bukan bebas. Kalau bebas, semua orang nanti main, misalnya mereka udah untung nih di negara lain nih, TikTok misalnya udah untung di negara China, ya mereka misalnya masuk ke Indonesia nggak perlu untung, dihajar terus barang-barang murah. Kita nggak bisa bersaing, barang-barang Indonesia tuh nggak bakal bisa bersaing. Jadi sekarang solusinya yang tadi kita obrolin, dari pihak TikTok mau nggak mau harus ikut. Mau nggak mau harus ikut. Oke. Sementara ini TikTok tidak ada pergerakan untuk melakukan defensif yang berlebihan. Nggak tahu ya, karena masih berapa hari gitu. Masih berapa hari kan? 7 hari cuma dikasih waktunya. Tapi gue lihat ada satu post di Lambe Tura, tapi nggak tahu ini bener atau enggak ya. Dia bilang kayak TikTok itu berusaha untuk kayak bilang kreator-kreatornya untuk buka suara gitu loh. Besar, kreator besar? Kreator besar beberapa ada. Menurut gue fair-fair aja sih. Fair, masih fair kok. Selebriti juga iya. termasuk. Yang penting kan bukan paksaan kan? Bukan. Karena mereka juga kan ngelakuin itu harus dapat keuntungan dong, Bos. Iya, benar. Kita fair-fairan. Mungkin gue jualan juga di situ. Benar. Mungkin gue di-endorse. Benar. Sekarang kan kalau ngelakuin sesuatu, kalau misalnya nggak ada keuntungan buat diri sendiri kan, ya buat apa gitu kan? Benar. Ya mungkin juga ada jiwa sosial, ya kan kita nggak tahu kan? Ya kan ada macam-macam hal gitu. Cuma yang pasti adalah bagaimana caranya TikTok ini untuk survive dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Benar. Itu poinnya kan? Poinnya. Itu nomor 1. Nah, kemungkinan besar menurut analisa lo, dia ngikut atau enggak? Harus ikut. Harus ya? Karena gini. Ngelawan nggak? Maksudnya out nggak dari Indo? Nggak mungkin, kalau menurut gua. Soalnya gini, Indonesia itu lagi perkembangan konsumsi yang signifikan banget. Jadi ini bahasa kerennya. Bahasa kerennya tuh final consumption expenditure. Bahasa normalnya, warga-warga tuh bisa mulai spending uang. Dan Indonesia tuh paling gede di Asia Tenggara. Oke. Jauh
gede banget gitu, ya kan? Jadi kita tuh lagi diambang mau ke negara maju. Yang Pak Jokowi ngomong Indonesia emas tuh gara-gara ini konsumsi kita lagi tinggi banget gitu loh. Konsumsi itu maksudnya belanja gitu? Belanja. Dibanding Myanmar, dibanding Filipina, dibanding Singapura, dibanding siapapun di Asia Tenggara. Itu indikasi bagus maksudnya? Bagus. Buat gue kok nggak bagus ya? Boros ya? Jadi iya, lanjut, saya dengar dulu. Rumusnya ekonomi negara, ya kan? Itu GDP. Nah, GDP itu seberapa banyak salah satu rumus gedenya tuh konsumsi dalam negeri. Jadi kalau orang belanja nih sehari-hari, nah itu naikin GDP tuh, itu bikin ekonomi kita kuat karena uangnya berputar. Buat perekonomian. Buat perekonomian, uangnya berputar nih. Kalau buat saya kan penghasilan kalian kan kecil-kecil, Pak. Iya kan, ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Kalau penghasilan satu negara itu seimbang dengan pengeluarannya, oke. Ini kan penghasilannya kecil-kecil. Nah itu kalau kata Pak Jokowi adalah middle income trap. Apa itu? Nah, jadi gini, kita tuh bisa jadi nggak negara maju loh. Kan ada Indonesia Emas nih, 2045 ya. Itu tuh bisa nggak terjadi. Karena? Ya itu, orang belanja tapi nggak produktif, nggak masukin. Iya. Jadi harus di-balance. Gimana caranya? Nah, jadi gini, ada strategi dunia yang namanya dumping. Ini bahasa apa? Ikutin aja. Kayak orang tolol depan dia nih. Iya. Oke, gue dengerin ya. Karena seluruh dunia tuh udah tahu nih, Indonesia tuh lagi belanja banyak banget nih warganya. Jadi negara-negara luar sama semua company-company itu menyasar ke Indonesia. Gimana cara bikin kita belanja produk-produk mereka terus gitu loh. Nah kalau misal produknya murah, dumping ya semua ya, itu kan bahaya juga buat kita. Bikin orang-orangnya konsumtif. Iya dong. Iya, jadi harus diatur. TikTok nggak mungkin keluar dari Indonesia. Karena Indonesia itu pasar terbesarnya TikTok. Dari TikTok apabila melakukan regulasi, dia bikin aplikasi sendiri, penjual-penjual di sana harus pindah ya. Iya. Dia harus live di tempat lain lah ibaratnya. Tapi kalau live-nya di TikTok masih boleh? Boleh, nanti selama dipisah aplikasinya. Asalkan nggak di satu aplikasi, langsung transaksi gitu. Oh, transaksinya di beda aplikasi, cuman live-nya boleh di TikTok? Kita belum tahu. TikTok nanti bakal gimana? Oh, lagi nyari lobang lagi nih. Nah, nggak, gini. Gue ngerti. Iya, lu paham dah gue maksud gue. Isu ini tuh hot banget. Karena kita nggak lagi mantau, semua tuh mata lagi lihat. Iya kan, gue live nih. Boleh kan, live masih boleh dong? Harusnya masih boleh. Iya. Nanti beli ya di sini gitu. Iya. Dia ngeling ke aplikasi itu. Kayak sekarang nih, misalnya kita buka Instagram misalnya. Instagram kan sosial media kan. Iya. Kita nge-live. Guys, beli di e-commerce A. E-commerce B ini produk gua gitu. Iya, tapi link boleh cantumkan? Boleh. Ngeklik? Iya. Apa bedanya? Bedanya aplikasinya dipisah. Karena kalau di mata pemerintah, kalau digabungin jadi persaingan tidak sehat. Ini yang kalau gua analisa ya. Kalau digabungin, misalnya sosial media kan ada algoritmanya kan, konten mana yang naik dan lain-lain gitu lah. Nanti kalau misalnya konten ini naik, toko ini naikin khusus ya tadi, misalnya kayak yang berapa miliar gitu kan. Tapi kan itu isu-isu yang kita belum tahu faktanya. Iya, karena nggak ada datanya ya. Lu nggak punya data, lu nggak mau bicara gitu kan. Itu jadi cuma satu isu aja. Nah, terus di bagian mananya yang bisa menghentikan orang jualan barang murah di TikTok itu? Nah, makanya di Permendak yang baru, di aturan yang baru itu sekarang kayak barang import itu juga diregulasi. Jadi gini, kalau misalnya mau jualan nih ya barang import, ikutin aturan yang ada. Harus ada halal, SNI, BPOM, gitu-gituan. Terus dari dulu kan udah ada aturan itu. Tapi kan banyak yang liar. Pemerintah tuh nggak bisa cuma langsung tanda tangan ini terus beres. Dipantau terus barang-barangnya. Harus dong. Nah, makanya sekarang tuh ini isu nggak bakal selesai kayaknya sampai minimal berapa bulan. Jadi nanti dilihat nih, pas udah dipisah, apakah ada barang-barang yang murah gitu. Soalnya itu istilah resminya ya, namanya predatory pricing. Iya, barang-barang murah itu yang diduga datang dari luar kan? Iya. Dari Tiongkok lah gitu kan? Analoginya gitu, iya. Dan dia nggak melalui mekanisme impor yang semestinya gitu. Iya. Iya. Netizen minta buat band streamer yang modal live ngemis-ngemis. Oh, ini ya, live. Fenomena itu ya? Itu kayaknya nggak ada. Jadi gini nih, di komunitas juga ada yang nanya mengenai perihal TikTok. Netizen tuh minta buat band streamer yang modal live ngemis atau minta gift
di TikTok gitu loh. Sampai sejauh ini yang lu lihat di TikTok sendiri ada regulasi nggak masalah ini? Nggak ada. Ini menurut gue nggak bisa diregulasi. Soalnya kan itu kan TikTok sosial media ya, atau kayak fitur sawer kan. Ya, gue sih nggak setuju. Kayak orang ngelakuin kayak gitu. Tapi ya namanya kebebasan, ya udah kasih lah. Nggak ada regulasinya. Kayak mereka mau nge-live apa buat dapat saweran juga, ya mau diapain? Itu kan aplikasi itu dia bikin itu kan untuk memberikan hiburan kan, keseruan kan sebenarnya kan. Cuman penggunaannya akhirnya lama-lama pasti ada ke negatifnya juga gitu kan. Minta dikasihani dan lain-lain kan, itu kan maksudnya kan. Benar. Nah, ada juga poin positifnya itu menjadi seru, hiburan segala macam kan. Nah, banyak yang akhirnya menyayangkan apalagi namanya aplikasi itu ya. Akhirnya dipakai untuk hal-hal yang salah gitu loh. Maksud gua TikTok sendiri tidak ada kan regulasi untuk masalah itu. Sedangkan kayak penayangan-penayangan nih. Kita ada adegan mau memukul di TikTok atau ngeluarin senjata bohongan aja kita kena community guidelines. Benar. Ya itu jadi itu aturannya mereka tuh community guideline. Menurut gua udah lumayan fair. Ya kan? Jadi kayak kalau hal-hal yang sifatnya kekerasan, hal-hal yang sifatnya pornografi, sara dan lain-lain, itu mereka lumayan ketat gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kayak ngemis-ngemis mandi lumpur kayak gitu kan, ya udahlah. Kalau gua ngelihatnya hiburan, ya udahlah sah-sah aja gitu. Tapi kan ada orang yang ngelihat ini bikin masyarakat makin bodoh. Jadi dia nggak akan nge-ban begituan? Kayaknya enggak sih. Berarti yang nge-ban harus dari netizen. Harus netizen. Netizen yang nge-ban. Ya nggak bisa, soalnya dari aplikasinya dia nggak akan. Karena nggak melakukan kesalahan, ya kan? Mandi lumpur gitu misalnya, ya udah entertainment buat dia kan, dia dapat uang juga di sawer gitu kan. Tapi yang orang kan bilang takutnya malah bikin masyarakat makin bodoh gitu. Ya silakan. Soalnya kenapa netizen nggak setuju sama hal ini? Karena kemarin sempat ada kasus juga Bang. Jadi ada 2 panti asuhan di Medan yang eksploitasi anak lewat live TikTok. Oh itu saya nggak setuju. Gimana? Jadi dia di panti asuhan, belakangnya tuh anak-anak kecil pada tidur live sampai subuh Bang. Sambil minta-minta live kayak gini sistemnya, live ngemis-ngemis gift. Jadi itu hitungannya eksploitasi anak. Ya, gue nggak setuju itu. Gue nggak setuju. Tapi salah TikTok apa salah panti asuhannya? TikTok sebagai platform maksudnya nggak bisa kah ada kebijakan-kebijakan kayak gitu? Maksudnya lebih ke sana sih. Susah juga. Jadi gue kayak ngobrol sama yang punya TikTok kayak jadi. Iya, dari tadi. Lu berasa kayak punya TikTok gak sih? Disclaimer ya, ini semua opini pribadi gue. Bukan kayak gue ngomong atas nama pemerintah atau atas nama TikTok gitu loh. TikTok sebagai platform atau kayak loka pasar bahasa Indonesianya marketplace itu tuh harus netral, ya kan? Platform itu nggak boleh memihak, nggak boleh kayak satu brand itu tuh di gue anak favorit gue nih, nggak boleh. Jadi salah satu di aturannya itu tuh harus netral gitu. Jadi kalau misalnya ke depannya ada isu-isu yang kayak gini, ada isu-isu kayak brand China dimajuin, nah itu harus diberantas. Jadi itu satu informasi yang penting banget yang harus diomongin juga. Karena kelihatannya tuh jangan sampai ada permainan kayak nggak netral. Gue juga ada lihat tuh soalnya di TikTok dia live. Itu kalau nggak salah dia ngasih makan anak bayi. Dia kasih makan terus. Itu kan lama-lama anak itu kan banyak banget yang masuk. Bisa bahaya buat dia. Iya. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa salahin TikToknya untuk hal itu. Sebenarnya ini kan individunya ya. TikTok itu kan mau nge-ban, dia juga ngelihat kan. Masuk ke dalam unsur kekerasan atau segala macam. Hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau masih bersifat entertain segala macam, ya mau gimana. Nah kembali ke masyarakat. Masyarakat kalau ngelihat hal seperti itu, laporkan. Iya, laporkan. Apabila ada unsur pelanggaran secara hukum. Dan itu akan bisa memudahkan buat kalian juga untuk bisa mendapatkan solusi dari keresahan kalian gitu. Itu poin tuh. Kita perlu tetap ngomong ini juga sih yang penting sih. Tadi kan banyak kita ngomong tentang negatif-negatifnya. Untuk menjadi netral dan kritis, yang kayak kita bakal ajarin warga untuk netral sama kritis ya, kita harus akuin juga bagus-bagusnya TikTok, ya kan? Ada edukasinya, kayak kita bisa ngelatih orang, ngebina orang tentang bisnis, tentang finance yang gue lakuin, ada yang tentang hiring dan lain-lain. Jadi kita harus akuin juga. Jadi jangan sampai narasinya juga tergiring kayak TikTok ini devil, ya kan? Kenyataannya kan semua orang ada positif, ada negatifnya. Ya udah, kita juga harus tetap akuin TikTok itu banyak positifnya juga. Iya kan, masalahnya sebenarnya kalau hal kayak begitu itu udah hal yang lumrah. Cuman kan yang akhirnya mulai menjadi sorotan,
lebih banyak positifnya atau negatifnya kan, gitu. Nah, sementara ini TikTok itu sendiri kalau lo lihat dari data lebih banyak negatifnya atau positifnya? TikTok itu dibagi dua. Ya. Sosial media, menurut gua lebih banyak positif ya. Sosial media. Ya. Kalau di shop, gua ngelihatnya negatif. Shop lu ngelihatnya negatif. Kenapa lu ngelihatnya negatif? Ini opini pribadi ya. Opini pribadi. Karena gua nggak setuju kalau produk-produknya yang masuk itu mengancam produk-produk lokal. Oke. Tapi kan juga banyak produk lokal UMKM yang juga jualan di sana. Benar. Nah, banyaknya ini tuh kita harus nunggu official statement. Tapi yang gua rasain adalah shop ini tuh kayak agak sedikit nggak adil. Jadi misalnya, kan netizen bilang apa? Oh, artis doang nih yang dapat nih, ya kan? Terus dibuat-buat nih trafficnya nih, atau cuma produk Cina nih yang dimajuin nih. Itu kan walaupun semuanya simpang siur, tapi gue ngerasain kayak produknya tuh menurut gue emang nggak adil. Kayak sesimpel misalnya jualan kolor lah 500 perak. Kayak jualan... Ada orang jualan celana dalam 500 rupiah di TikTok. 100 perak juga ada kan, 200 perak gitu-gitu. Itu celana dalam 500 perak, untungnya berapa? Nah, itu yang tadi di awal podcast gue bilang, strateginya itu namanya dumping. Itu tuh dari buat ilegal secara internasional sebenarnya. Jadi gini, anggap kolor nih, di China, dia dijual harga normal. Untung di sana. Pas dia masuk ke Indonesia, dia jual harga rugi. Buat ngebantai pasar gitu kan lebihnya. Nah, itu dumping namanya. Itu gue nggak setuju. Berarti pelakunya dari luar? Nah, tapi again, pas gue ngomong kayak gini tuh data-datanya tuh masih ada diulas dulu. Tapi itu memang gue nggak setuju. Gitu. Gue pakai feeling kalau ini. Iya, maksudnya kan kita cari logika ya. Ada orang jual celana kolor harga 500 rupiah, bahkan ada yang 100. Iya kan? Secara logika kan untungnya berapa? Dan ngapain gue ngelakuin effort untuk sesuatu yang gue tidak dapat untung, atau untungnya mungkin cuma 200 rupiah? Karena itu pertanyaannya. Banyak kok produk yang nggak untung, gue yakin. Sama sekali nggak untung, banyak gue rasa produknya. Ya berarti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang kebijakan yang tepat masuknya ya? Menurut gue. Kalau untuk shop, ya. Setelah gue pelajari lebih dalam. Soalnya kemarin gue live di TV One, gue nggak bisa kasih opini. Gue bilang, gue wait and see. Soalnya kan sekarang belum kelihatan nih TikTok pas dipecah tuh gimana gitu loh. Jadi kalau sekarang gue tuh punya opini, shop harus diregulasi keras sih. Plus, TikTok harus nunjukin bahwa mereka punya kepentingan UMKM. TikTok harus investasi untuk training UMKM. Turun ke Tanah Abang tuh misalnya, turun kemana gitu. Dan gue denger sih mereka ngelakuin itu. Iya, sosialisasi ke UMKM, di mana sebenarnya mereka, UMKM ini bisa menggunakan platform mereka, dan mereka akan memberikan bantuan yang fair, supaya UMKM seperti kayak Tanah Abang, mereka juga penjualannya bisa naik. Hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bagus sih. Bagus, dan harus dilakukan kalau menurut gue. So far belum dilakukan ya? Kayaknya belum terlalu kelihatan ya. Oke. Ini good point sih semuanya. Kalau di masyarakat sendiri dengan adanya regulasi ini, dari data lebih banyak yang setuju atau nggak setuju sih? Lebih banyak yang setuju ya. Ini masyarakat yang tidak ada kepentingan di TikTok dari sisi jual beli ya kayaknya ya. Iya. Dan hanya itu sih Bang, mereka juga kayak nggak setujunya secara keseluruhan konten-konten yang joget-joget. Iya. Kayak gitu. Iya, ya maksudnya konten-konten yang negatif lah maksudnya, yang tidak memberikan hiburan tapi arahnya lebih ke hal-hal yang negatif gitu ya. Kalau ditutup TikToknya, masyarakat setuju nggak? Beberapa ada yang nggak setuju juga. Karena kan Lebih banyak kan nggak setuju atau banyak yang setuju? sekarang lebih banyak kan kayaknya nggak setuju deh Bang. Ya kalau ditutup kan, kalau di ban. Oke. Berarti aman-aman aja ya sebenarnya berarti. Makanya, jadi sebenarnya semua topik ini tuh, gue bilang jangan panik gitu loh. Masyarakat tuh udah terlalu kebiasaan. Ini ada isu nih, semuanya langsung teriak. Santai. Enggak, dari data-data lu, dari apa yang masuk di lu, kepanikan seperti apa sih yang lu tangkep? Gue soalnya kurang. Jadi gini, penggiringan opini kan misalnya kayak satu bilang apa, terus kesannya kayak kita diadu domba, gitu kan? Gimana? Bahasa lu kadang-kadang ketinggian buat gue. Iya. Kayak misalnya satu orang nih buka suara, pemerintah ngaco banget nih, harusnya tuh dipikirin UMKM lokal yang ada di TikTok dan lain-lain gitu kan. Keras kan kayak gitu kan. Itu kan bikin perseteruan. Ya, dia men-trigger kan? Men-trigger. Terus kemudian perseteruannya apa tuh jadinya?
Jadi kan warga jadi bingung. Sekarang gue harus ngapain? Jadi hal yang buruk yang mungkin terjadi adalah semua warga nanti ikut teriak-teriak. Kalau semua warga ikut teriak-teriak, semua warga ikut demo, itu kan bikin kekacauan gitu loh. Jadi sekarang kita punya pertanggungjawaban untuk tenangin, ya, jangan panik dulu, ikutin kata pemerintah dulu, lihat situasinya kan masih 7 hari nih sebelum dia dipisah. Udah, tenang aja gitu. Sekarang tuh kesannya kayak semua terlalu gerusa-gerusu. Iya, gue lihatnya gerasa-gerusu, tapi gue nggak ngerti gerasa-gerusunya apa setelah gue ngobrol sama si Raymond. Harus scrolling TikTok, lihat Twitter, itu banyak yang perang, banyak yang... Kalau dengerin dari penjelasan Raymond, sebenarnya poinnya ya udah, cuman hanya akan penjualannya di sini, ya kan? Ya. Terus lu tetap bisa jualan kok di TikTok, tapi misalnya belanjanya mungkin di sini yang apa yellow card apanya itu udah nggak di situ, kan begitu doang kan? Iya. Kalau berdasarkan Permendaknya begitu. Iya. Nah kalau dengan adanya hal seperti itu, ia merasa berkeberatan ada. Karena gue boleh sebut nama nggak sih? Boleh, nanti bisa disensor semua. Keberatan? Keberatan, dia bikin beberapa video kayak ngaco nih, nggak boleh, harusnya nggak di-ban, nggak dipisah gitu-gitu. Oh ya? Ya, dibuka suara. Ya. Kenapa? Merugikan dia? Mungkin. Tunggu. Sekarang kalau ada di posisi dia, lu kalau ada di posisi dia dengannya ada regulasi ini, lu merasa dirugikan nggak, Man? Fair-fairan, Man? Oh iya, pasti. Kan nge-live dapat berapa banyak gitu, terus tiba-tiba dipisah. Tapi gini, yang gue nggak ngerti, jangan panik dulu. Soalnya kan nggak tahu, gini. Orang tuh di kepala masyarakat, asumsinya tuh TikTok di-ban. Kenyataannya kan nggak di-ban. Kenyataannya cuma dipisah. Orang udah panik dulu kan yang mikir di-ban ya. Iya, nggak boleh jualan lagi. Boleh jualan kan? Iya, selama TikTok nanti ikutin aturan, selama dapat perizinannya, selama dipisah, jualan boleh TikTok. Tapi live-nya masih boleh tetap di TikTok atau kagak boleh jualannya? Nah itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Nah, makanya ini semua tuh belum terjawab. Belum jelas. Tapi simpang siur udah terjadi. Jadi tugas kita adalah tenangin aja dulu. Oke. Gitu. Jadi ikutin belum terjawab semua. Intinya satu, TikToknya tidak di-ban. Ya. Oke. Kedua, ada regulasi yang dibuat dari pemerintah yang sudah ditandatangani dan itu mau tidak mau harus dijalankan oleh TikTok. Benar. Masalahnya regulasinya seperti apa? Belum jelas. Bukan regulasinya. TikTok mau ngapainnya belum jelas. Oh ya, TikTok mau ngapainnya belum jelas. Jadi tenang dulu. Gitu. Kalian teriak-teriak, ribut-ribut segala macam tidak bisa mengubah regulasi yang sudah ditandatangani ini. Oke? Malah bisa memperkeos keadaan dan bisa membuat nanti pemerintah melakukan hal yang udah nggak perlu lagi dilakukan. Mungkin seperti itu ya. Iya, malah kayak bikin capek pemerintah kayaknya. Iya, jadi isunya diredam dulu, intinya TikTok tidak di-ban. Oke? Yang buat yang jualan, tenang dulu, ya pasti ada solusi dari itu semua. Apalagi? Menarik juga ya. Kalau di-ban, Google aja TikTok India 2020. Nah itu baru di-ban. Yang nge-ban itu pemerintahnya? Pemerintah. Ban bener-bener nggak boleh dipakai sama sekali. Tapi sekarang udah boleh masuk lagi? Nggak boleh. Itu gara-gara apa TikTok? Menarik juga. Oke. TikTok India di-ban gara-gara apa? Di seluruh dunia tuh selalu ada masalah. Gue nggak tahu kenapa. Misalnya gini, di Amerika mereka tuh udah hampir di-ban. Dan beberapa fiturnya udah di-ban total gitu. Di Eropa semua parlemen sama pemerintah ya, itu nggak boleh. Kemarin gue sempat lihat berita kan, CEO-nya si TikTok dipanggil ke Amerika di sidang, cuy. Ya itu, dia selalu ada masalah di beda-beda negara. Kalau lo lihat kenapa ya? Misalnya kita contoh India ya, India di tahun 2020 ban total TikTok. Gara-gara apa? Karena geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik tuh jadi intinya gini, India tuh takut TikTok kan sebuah perusahaan dari China. Asing ya China. Ya. China kan relationship sama negara-negara lain tuh nggak semuanya bagus kan, termasuk sama India. Jadi daripada data-data warga India gua ini terekspos sama pemerintah China, yaudah gue mendingan ban aja deh gitu. Dia takut data-datanya diambil. Iya, soalnya kan TikTok mengambil data banyak banget. FYP kita bisa bagus banget karena dia tahu semuanya tentang behavior kita.
Dia ambil data banyak banget. Salah satu yang paling banyak sosial media. Oh ya. Iya. Bisa dia pakai untuk hal yang buruk apa data-data itu? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau negara-negara yang nge-ban TikTok itu takutnya sampai di tahap espionase. Apa? Jadi kayak spy. Kayak wah ini ada spy nih dari pemerintah Cina yang mau melakukan sesuatu gitu loh. Tapi kan itu semua kan dugaan. Tapi bisa terjadi. Bisa harusnya. Bisa terjadi. Bisa terjadi? Bisa enggak juga sih. Enggak. Soalnya TikTok itu ya perusahaan gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu perusahaan Iya, itu. ngerti. Tapi kemungkinan bisa terjadinya ada atau enggak gitu kan. Walaupun kita tidak menuduh itu dilakukan gitu kan. Iya. Itu kan yang dilihat, yang di situnya gitu. Iya. Yang ditakutkan di situ. Kayak begitu. Serem juga ya. India di-ban. Negara mana lain? Mana lagi selain India yang kena ban TikToknya? Afghanistan nge-ban TikTok juga. Afghanistan nge-ban TikTok juga. Sama. Gara-gara apa kalau Afghanistan? Mirip-mirip di alasannya. Mirip-mirip geopolitik. Ya, negara-negara lain tuh kayak Eropa dan lain-lain kebanyakan itu nge-ban TikTok di level pemerintah. Jadi pemerintah, PNS, parlemen itu nggak boleh ada aplikasi TikTok di HP mereka. Itu kalau negara-negara yang lain ya yang gue tahu ya. Di sini ada juga katanya fenomena TikTok affiliate. Para kreator mendapatkan penghasilan dengan mempromosikan produk lewat konten. Iya, mereka dirugikan harusnya. Afiliator. Afiliator dirugikan. Kayaknya ya. Dengan adanya regulasi ini. Ini, ya. Makanya pro kontranya tuh harus kita ulas secara fair sih. Iya. Nah, si TikTok affiliate ini ada yang speak up? Ada nggak sih? Nggak tahu. Nggak ada ya? Belum ada. Cuma shadow ada, aja? kayaknya ada deh. Kochun. Kochun namanya? Iya, dia bikin video TikTok Live ini menjadi mata pencarian dia gitu loh. Kalau misalnya di ban, jadi dia jadi kehilangan mata pencariannya. Mata pencarian. Tapi gue bilang kayak gini, kita kan nggak tahu. Ini bukan di ban pertama, ini regulasi. Tapi TikToknya sendiri belum tahu hasilnya gimana gitu. Jadi kayak menurut gue terlalu early orang tuh kayak ngomong gitu. Makanya jangan buru-buru gitu. Iya. Terus? Ya soalnya kalau jadi TikTok affiliate ini Bang, dia tidak memberikan kayak minimal followers tuh ada berapa. Jadi semua orang tuh bisa jadi TikTok affiliate. Iya, itu keuntungannya kan. Sebenarnya kalau menurut aku tuh bukan dilihat dari orang yang sebesar Kochun. Karena Kochun itu besar banget, tapi dari segi ibu-ibu rumah tangga yang di rumah yang bikin konten. Oh iya. Yang kuning affiliate itu yang paling berdampak karena mereka dari yang tadinya ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, jadi punya sedikit penghasilan. Dan itu ngebantu mereka. Yang paling makanya banyak komplain tuh itu. Pro kontra. Ibu-ibu yang jadi affiliate, yang cuma nyari uang kecil, uang jajan. Iya, tapi bisa buat tambah-tambah dapur, bantu-bantu keluarga gitu kan. Iya. Mungkin itu bisa diadakan lagi kan, kalau misalnya regulasi itu terjadi, TikTok melakukan itu bisa diadakan lagi. Tapi gue yakin TikTok akan mengadakan sesuatu yang juga menguntungkan untuk platformnya dia sih. Iya. Dan ketika itu menguntungkan untuk platformnya, secara tidak langsung kalian mendapat keuntungan, itu hanya bagian daripada efek dominonya aja sih kalau menurut gue. Iya, kayak menurut gue ya sesimpel tunggu aja, TikTok juga belum kasih clear gitu mereka mau ngapain kan di aplikasi. Pasti mereka ada solusinya kan. Iya, selama ikuti perizinan, selama ikutin aturan ya udah kita support aja. Ini gue mau tahu dong ke depannya hal-hal kan lo ini ya. Mendata, mengini. Pengamat. Iya, karena gue tahu itu lu kesukaan lo. Hal-hal apa yang bakal menggemparkan ke depan? Nah, ini gue mau tahu nih. Menurut gue gerakan TikTok. Masih di seputaran TikTok nih? Pastilah. Kalau sekarang tuh pemerintah udah melakukan aksi dan itu clear, tegas. Mungkin ini nggak bisa pakai editan ya. Editan nggak bisa masukin ya. Kayak bahkan beberapa menteri-menteri itu punya opini yang keras. Bisa masukin editan itunya. Pak Teten Mas Duki nge-upload satu Instagram yang lumayan keras. Kita masukin. Nah itu jadi kayak mereka tuh udah tegas, udah tahu nih aksinya apa. TikTok yang belum keluarin statement resmi. Jadi kan Pak Jokowi juga udah ada tuh. Udah ada videonya. Oh ya, videonya Pak Jokowi juga lumayan clear tuh. Dia tuh intinya ngelihat UMKM, ekonomi digital tuh harusnya membuka ekonomi baru, tidak membunuh ekonomi lama. Itu kalau dari Pak Jokowi. Nah, TikTok tuh belum. Oh, jadi
dari pemerintah sudah mengeluarkan statement-statement, orang-orang pentingnya lah ya. TikToknya dia belum ngeluarin statement. Nah, itu yang kita harus wait and see. Jangan panik dulu. Nah, waktu di mana menunggunya ini yang membuat orang gusar. Iya. Skenario satu. Ya mereka ikutin aja aturannya. Dipisah aplikasinya, bakal ada TikTok Shop, bakal ada TikTok Social Media. Iya. Udah, itu skenario 1. Damai semuanya. Oke. Skenario 2, berusaha adanya banding. Gitu loh. Nggak setuju nih, gini. Tapi itu mungkin panjang gitu lah, itu panjang lah. Soalnya kan pemerintah udah tanda tangan loh. Jadi kalau dan mau lu dikasih waktu cuma 7 hari. Iya. Kalau dalam 7 hari tidak dilaksanakan, apa yang akan pemerintah lakukan? Oh, mesti pakai VPN. Bisa jadi. bisa jadi. Oh, mesti pakai VPN. Gue pelanggan VPN soalnya ya. Udah subscribe 1 tahun ya. VPN nggak ada yang mau endorse gue ya. terus lanjut. Skenario 3, ya TikTok keluar dari Indonesia. Tapi nggak mungkin sih menurut gue sih. Oke. TikTok keluar dari Indonesia itu atas keputusan dia sendiri karena apa yang dia komplain atau dia minta atau dia diskusikan atau dia kompromikan tidak berhasil atau tidak berjalan dengan baik kan. Itu kan poinnya ya kan. Soalnya ini gue ngerti sih kayaknya TikTok juga bisa kena gitu loh. Karena dia kemarin itu sempat janji ke Pak Luhut gitu loh. Mau investasi ke Indonesia miliaran dolar. Dia mau investasi untuk majuin UMKM Indonesia katanya. Waktu itu udah ngomong sama Pak Luhut gitu. Sign. Kayaknya sign, Lisan. nggak tahu, harus dicek lagi. Tapi lisan atau sign, ya oke, nanti dicek ada lagi. Investasi gitu, mau investasi. Tapi kan kalau misalnya jadi kayak gini, pertanyaannya apakah lanjut nih mereka investasi di Indonesia? Karena kesannya kan ini merugikan TikTok ya, regulasinya gitu. Jadi, I don't know, makanya banyak banget nih yang harus nunggu aja. Kalau lu jadi pemilik TikTok Indonesia ini, maksudnya, ya lu yang in charge lah. Keputusan apa yang lu ambil? Menurut gue ya, semua perusahaan mau asing mau domestik kalau masuk Indonesia harus pro Indonesia. Setuju nggak kita? Setuju. Nah, gue kedengeran nih. Gue setuju nih. Regulasinya nih. Iya, harus mengikuti aturan yang ada. Iya dong. Kalau gue jadi CEO-nya TikTok, gue akan mengikuti. Tapi di saat yang sama, gue akan tunjukin juga ke negara gue tuh support Indonesia gitu loh. Kan lu cari uang di sini. Iya, cari uang di sini ya gue harus support. Gue harus taruh uang juga. Iya betul. Gue melakukan pembinaan ke UMKM gitu. Gue training orang untuk kayak bisa digitalisasi. Setuju. Gitu. Ya, itu yang gue lakuin kalau gue jadi TikTok sih. Oh, dengan adanya aturan yang sudah ditandatangani, lu pengen kompromi nggak? Atau ya Pak gini, ada nggak kompromi yang ingin lu masukkan? Nah, gue nggak ngerti itu nego-negonya kayak gimana sama pemerintah. Ya kalau lu itu kan kita ngomongin itu kalau lu jadi nego-nego apa nih enak nih? Nego-nego kasih lah social commerce gitu misalnya. Jangan dipisah lah gitu misalnya. Iya, gitu tapi nggak bisa nih. Gue sebagai pemain nggak bisa. Ini sudah keputusan, lu harus bikin baru. Ya udah nurut. Udah gitu doang. Kalau gue sih nggak ada kompromi lain yang lu minta gitu. Apa kemudahan apa kayak atau segala macam? Tunjukin dulu TikTok investasi ke Indonesia. Jangan cuma janji ya. Tunjukin dulu bahwa TikTok bantuin UMKM Indonesia. Dari sana baru boleh ngomong kalau menurut gua. Nggak sebaliknya. Menurut sejauh ini TikTok itu ini apa kalau dibandingkan platform atau e-commerce yang lain, menurut lu mereka kurang memberikan apa ya istilahnya ya something for Indonesia? Nah masalahnya bedain platform lain ya, misalnya kayak kita sebut aja langsung Shopee sama Tokopedia gitu kan. Mereka tuh nggak dapat tuduhan-tuduhan ini. Mereka nggak dapat tuduhan-tuduhan membunuh UMKM, mereka nggak dapat tuduhan predatory pricing, mereka nggak dapat tuduhan preferential treatment. Pokoknya banyak yang kayak gitu mereka nggak dapat gitu loh. Yang dapat tuh sekarang TikTok. Iya, karena kan sebenarnya produk-produk mereka itu lebih banyak yang lokal produk gitu maksudnya. Iya, banyak lokal produk dan mereka nggak main banting harga lagi. Tokopedia sama Shopee itu main banting harga tuh udah berapa tahun yang lalu gitu loh. Iya. Nah, TikTok satu-satunya yang bakar, bukan ngebakar ya, maksudnya subsidinya tuh keras banget. Iya, gitu. Istilahnya ngebakar duit lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Itu kan yang dilakukan mereka dulu gitu ibaratnya. Sekarang kan mereka lagi ngebangun shopnya, lagi ngebakar duit kan sah-sah aja harusnya gitu loh. Harusnya sah-sah aja, tapi setiap strategi bisnis selalu ada harganya. Jadi itu, ulangi lagi ya, setiap strategi bisnis selalu ada harganya. Contohnya, Tokopedia sama Shopee pas bakar-bakar duit, tonjok-tonjokan berapa tahun lalu, yang diuntungkan siapa?
konsumen. Ya kan? Konsumen kan harganya dapat semuanya murah gitu kan. Tapi coba deh, kalau berpikir kritis kan lihat semua sisi. Kalau konsumen dimanjain terus, dibiasain terus, dikasih barang murah terus, dikasih promo terus, mindsetnya kapan? Kapan Indonesia berubah jadi negara kualitas, bukan negara cuma perang harga gitu. Nah itu satu angle. Kedua, kalau tonjok-tonjokan promo terus, perusahaan yang ngebakar duit terus, mereka nggak profit. Pas kemarin Tokopedia IPO, kan semua orang ngomel. Kok perusahaan segede itu nggak profitable, kok lu bakar-bakar duit? Ya karena ini, persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, TikTok pas masuk ke Indonesia, itu perusahaan induknya untung udah bukan untung ya, pendapatannya itu $80 miliar. Shopee itu kalau nggak salah, induknya Shopee itu kalau nggak salah $10 miliar gitu. Jauh kayak amunisinya TikTok tuh jauh lebih gede gitu. Jadi pas masuk ke Indonesia, saran gue juga buat TikTok, ya jangan terlalu datang ke negara orang terus gerasa-gerusu. Ikutin aja kayak apa yang udah terjadi, kita udah ngelewatin masa bakar-bakar itu gitu. Jadi ada dampak-dampak lainnya itu yang harus dipikirin. Iya, dengan adanya hal kayak gini ya, kan jatuhnya e-commerce semua nih ya kan? Siapa yang bakal naik daun? Siapa yang naik? Saham siapa yang bagus nih? Kalau gue lihat ya, sahamnya Shopee naik. Naik ya? Kalau dilihat. Tapi ya wajar lah menurut gue. Naik ya? Iya naik. Nomor 2 apa? Tokped? Tokped malah turun. Gue nggak tahu kenapa sahamnya. Iya. Woi Tokped! Lu jangan turun dong, gue jualan baju di sana. Bener nggak sih? Tahu gue iya deh. Setahu gue iya. Turun? Nggak tahu ya. Ayo dong, naik lagi. Iya, maksudnya yang sehat gitu ya. Soalnya terlalu early. Again, nggak bisa kita konklusin siapa yang bakal menang, siapa yang bakal terlalu early. Yang penting kita jaga simpang siurnya. Jangan sampai orang, oh ini Shopee nih, oh ini Tokped nih pas ini siapa nih? Enggak, udah tenang aja. Pemerintah ngomong apa, ikutin dulu aja. Iya, gitu. Ikutin dulu ya. Kalau di Indonesia berani ngebengkang dan membantah gitu misalnya Pak Presiden atau pemerintah, menurut gua logikanya harus dipikirin lagi. Demokrasi itu bebas beropini, tapi bukan berarti bebas untuk bebas untuk mendemonstrasikan dengan cara yang salah. Iya. Jangan, itu salah kalau menurut gue itu. Ini kayak juru bicara pemerintah nih orang nih. Lu nggak di-endorse pemerintah kan ya? Enggak lah. Tapi emang serba salah sekarang ngomong ya Mon ya. Apa-apa tuh kesalnya, kayak di-endorse. Karena ini yang gue tuh nggak mau sampai di tahap, ini kendaraan politik siapa nih? Gue paling nggak mau kayak gitu. Gue penasaran, maksudnya yang kedepannya ada ini nggak? Bakal isu apa gitu kalau dari pengamatan lu, Man? Habis ini baru yang perjudian online lah. Perjudian online habis ini. Oh, habis TikTok nih perjudian online nih? Iya. Tapi sekarang TikTok dulu. TikTok tuh gede banget isunya. Apa perjudian online? Habis ini apa? Itu loh, 200 triliun itu gila banget. Baru nih, dibahas nih. Baru keluar angkanya dari PPATK. Ada pergerakan apa nih bisa? Penangkapan? Kalau sekarang, ya Kominfo turun tangan, di-ban dulu semuanya. Kayak harus dicari sampai kayak gitu, semuanya. Tapi kan itu lambat ya, pemerintah tuh. Ya, kurang cepat sih. Bukan cuma situsnya doang, tapi sarana pemasarannya harus dibantas. Dia bisa nggak berantas semua situsnya? Nggak bisa ya? Banyak banget, seratusan ribu. Jadi gini ya, dia sistemnya. Lu pemerintah, lu berantas, gue bikin lagi. Iya. Gue berantas, gue bikin lagi. Pemerintah tuh menurut gue kalau di zaman kayak gini ya, harus punya tim cyber atau tim cyber yang kuat lah setidaknya. Cyber itu yang itu kayak polisi internet. Iya, Mon. Tapi kan gini, ini kan ada, anggaplah lu pemilik judi online, ada banyak nih pemilik judi online versus pemerintah, polisi ya, yang cuman berapa gitu kan pasti kalah cuy. Nah, lu ban, gue bikin baru, bener kan? Bener. Makanya polisi online-nya di pemerintah harus sampai ratusan orang. Iya, untuk ngimbangin penjahatnya. Iya, bener. Sama teknologinya harus lebih kuat kan gitu ya? Iya, kan nggak tahu sekarang pemerintah aksinya gimana. Gue belum terlalu ngikutin sih. Oke. Ini ada dari community gue bilang semua setuju TikTok di ban. Tapi ada satu orang tidak setuju. Oh, jadi banyak kan yang setuju ya? Iya. Itu fenomena apa itu, Mon? Banyak yang setuju. Ini fakta ya, bukan di ban, diregulasi, ya? Regulasi. Nih, setuju TikTok diregulasi, bukan di ban ya. Jadi regulasi maksudnya. Diregulasi. Oke. Nah, kalau lu menangkapnya itu kenapa ya? Satu orang siapa ini kalau di netizen? Alasannya.
Siapa? Ya, jadi intinya harusnya tuh kayak gini. Pedagang UMKM mengikuti perkembangan zaman. Pedagang UMKM sudah pernah menikmati untung dari era sebelum TikTok. Banyak pedagang di TikTok merasa juga dirugikan supaya bisa dievaluasi harga. Sebenarnya banyak narasi kayak gini tuh banyak, bukan cuma satu. Kalau gua, maksudnya gimana, jelasin coba. Jadi salah satu narasi yang lumayan kuat adalah di TikTok sekarang memang banyak UMKM lokal tuh menurut gua memang ada gitu loh. Dan gua kenal beberapa brand-brand lokal yang memang thriving di TikTok. Iya, jualan di TikTok kan? Ini kita jualan di mana? Kalau itu jualan di Tokopedia. Ini kita jualan di Tokopedia ya, tidak di TikTok ya. Asik. Belum. Hah? Belum. Ya? Nah, sekarang kita udah nggak bisa jualan di TikTok. Nggak bisa. belum. Boleh jualan di TikTok. Iya, malah ya. Gue juga ada produk. Ya. Gue bikin skincare. Lihat dong. Oh, gimana? Nah ini produk gue bikin karena gue tahu laki-laki Indonesia butuh ini. Satu, kenapa? Gue lihat banyak sekali produk-produk di Indonesia yang berhubungan dengan apa yang gue bikin ini. Itu menurut gue ribet. Setuju. Gue kalau kenapa nggak bikin simple gitu loh? Kita bikin simple. Yang mana cowok banget gitu loh. Yang mana cewek-cewek bisa ngasih ke cowoknya supaya dia pakai, karena biasanya cewek-cewek kalau ngasih ke cowoknya males pakai karena cowoknya ngelihat udah ribet gitu loh. Kan cowok nggak suka hal yang ribet. Coba tolong diambilkan itu. Wih, keren banget ini. Gue tuh kalau bikin sesuatu, gue selalu bikin sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena menurut gue itu gambarin gue peduli kepada orang. Lu nangkep gak maksud gue? Dulu gue jualan cupang, kotak gue tuh bagus segala macam. Ini gue bagus. Kenapa? Karena itu nunjukin karakter daripada pemiliknya. Iya. Ini kurang pemilik karakter apa lagi nih, sombong. Iya, kalau itu beda ya jalan ceritanya ya. Jadi gue pikirnya gini nih, maksudnya ini kan produk lokal ya, Mon ya. Ya. Nah, kalau gue produk lokal ini gue bisa jualan di TikTok, terus banyak yang beli, TikTok bantu gue dari sisi itu, ya gue happy dong ya. Ya, setuju. Nah kalau sekarang TikToknya udah nggak ada, di mana gue bisa jualan yang gue bisa ditolong gitu. Ibaratnya gue sebagai produk lokal gitu kan ya. Nah, makanya kayak gini, TikTok itu nggak dilarang berjualan. Tetap bakal ada TikTok Shop tapi dipisah. Ya kan, harus begitu. Jadi sebenarnya ikutin aja. Iya, cuma kan kita taunya kalau jualan di TikTok itu rame, cepat. Ya kan gitu kan ya. Iya. Ada nggak platform lain yang juga sama kayak gitu? Gitu kan maksudnya pertanyaannya gitu. Benar. Itu suara yang gede juga. Dan sampai sekarang nggak ada. Dan jadi biar adil semuanya, nggak ada. Sosial media dan e-commerce dipisah. Biar adil kalau kata pemerintah ya. Maksudnya tuh kalau kayak TikTok itu kan kita lagi lihat sosmed tiba-tiba bisa belanja. Kalau misalnya kita ke aplikasi lain kayak Tokopedia, Shopee, itu kan kita memang buka aplikasi untuk belanja. Nah ini untuk bersosmed. Prediksi gua yang gue coba ngertiin dari pemerintah, karena dia takut juga kalau dengan TikTok kan kita kadang suka kelewatan kalau belanja kan, impuls gitu loh, impulsif. Ya jadi dipisah gitu, biar nggak terlalu konsumtif. Ini gue baru mau promo di TikTok. Iya, awalnya mau di TikTok, sekarang udah pindah kan ke mana? Jadinya ke Shopee ya, kalau lihat di Instagram. Oh iya. Nah, ya udah pindah. Jadi bantuin lah. Nah, jadi gini, lu invest lah. Titipannya adalah ya udah kita jangan bantah pemerintah. Kalau pemerintah bilang jangan jualan di nggak bisa di social commerce, ya udah kita ikutin aja. Gitu. Jadi makanya sekarang ini sombong gue lihat di e-commerce kan akhirnya jadi Shopee. Memang kan? gue jadi lu cek dulu lah produk ini kan gue bikin ini 5-in-1 face wash. Kenapa gue namain sombong? Karena menurut gue karakter nama sombong ini menarik. Dan memang benar Tuhan itu kan nggak suka orang sombong. Tapi menurut gua Tuhan tidak suka orang sombong, bukan kata sombong. Oke, nangkep nggak sampai di sini? Nangkep. Karena buat gua sombong itu representasikan kalau misal di dalam hati tidak baik. Tapi kalau kita representasikan dalam artian bahwa lu harus, woi kenapa lu? Lu kenapa lu? Kok tiba-tiba terang? Oh. Wah, gue langsung dapet cahaya. Langsung dapet ini. Kasih lihat ini ada. Kok tiba-tiba? Itu kenapa sih? Langsung cahaya surga masuk gitu. Cahaya gitu.
Gue kayak overexposure, expose gak sih? Woi, gue lagi kenapa tiba-tiba kebuka ya? Ada angin. Hah? Ada angin segar dari Tuhan ya. Iya, gue jadi overexposure ya? Kayak ada cahaya surga gitu ya? Hah? Serius loh? Nggak ada orang di atas, ketiup angin. Tadi kita benerin dulu ya, gue tiba-tiba ciri. Itu gara-gara gue ngomongin Tuhan kali ya? Makanya. Beb, gara-gara gue ngomongin Tuhan loh, cing. Berarti approval ya? Approval, produk lokal ini harus produk lokal tuh harus ini, kita harus ngikutin aja. Gitu. Approval ya? Ya. Coba sekarang lu cek dulu. Ya kan lu kan cowok. Di sini kan gue bikin cuma 2 ya. Ini sekaligus gue promo gratis ya guys ya. Ini ada face wash ya, 5-in-1. 5-in-1 itu maksudnya ada 5 perlindungan yang gue taruh di dalam karena cowok itu suka yang simple kan. Terus ada coffee dan ginsengnya juga. Ini adalah untuk menjaga supaya muka kita itu tetap sehat, tapi lu nggak kering, oke? Dan juga moisturizernya itu bisa buat apalagi namanya melindungi muka lu supaya tidak gampang jerawatan. Kalau gue cowok, gue suka yang simple. Nah, gue cuma bikin 2 ini. Yang satunya itu sunscreen-nya. Sunscreen-nya kenapa? Karena gue banyak kan lihat cowok nganggap enteng tentang sunscreen dan males. Karena capek. Males makainya. Karena kan kita harus oles-oles gini dan kita nggak cowok banget ya. Nggak cowok banget kalau kita harus oles-oles kayak gitu. Lo nangkap gak maksud gue? Ya biar simple. Jadi gue bikin yang spray. Spray ini sorry ya. Ini spray ini kan kalau kita pencet kan simple doang. Abis gue cuci muka, gue pakai 4 kali semprotan. Gue udah protect by the sun. Gue bikin dengan 5 campuran. 5 campuran itu kan? Iya. Bener ya? All control, moisturizing, brightening, energizing. Ada niacinamide-nya juga. Betul. Itu memberikan moisturizer, kelembapan, memberikan perlindungan. Tapi harganya memang akhirnya jadi lumayan mahal. Iya. Lo ngerti nggak maksud gue? Nah ini nggak apa-apa menurut gue. Jadi kan Indonesia itu harus naik level ke kualitas. Iya. Bukan cuma masalah perang harga. Iya. Kalau kita percaya produknya memang bagus dan emang pas kita bikin kita langsung bilang oh ini harus bagus ini gitu loh. Iya. Kadang ya udah itu pasti disupport sama nanti harusnya lampunya turun lagi nih dari atas. Iya. Support, maksud gue gini loh. Ini kan produk lokal ya. Tapi gue bilang gini, kita boleh produk lokal, tapi kemasan, isi, kualitas kita bisa internasional. Benar, setuju. Kenapa kita selalu put ourselves, ya kita cuma UMKM, kita cuma lokal. No, ini Dodge, this is very local, bro. Yeah. But if you see the design, ini banyak banget yang bilang, it looks internationally. Dari bahan, dari kualitas, dari baju. Maksud gue gini, kalau kita bicara tentang UMKM buat teman-teman UMKM ya, lu bisa kok bikin barang UMKM yang produk lokal, yang kesannya mungkin disepelekan, tapi dengan kualitas internasional. Setuju. China, itu kalau di Cina barangnya dia juga lokal, bro. Setuju. Di Amerika barangnya dia juga lokal. Tapi dia bikin kualitas standar internasional, yang artinya punya standarisasi yang bagus. Gue pergi ke beberapa negara, banyak banget produk-produk Indonesia ada di sana. Kursi, meja, karena kita punya sumber daya yang cukup dan kualitas serta skill masyarakat kita tuh mampu. Dapat kacamata itu nanti, Bon ya? Iya, jadi ini packaging yang gue bikin buat launching gue. Jadi packagingnya gue bikin, guys. Ada kacamatanya, nih pakai Remon. Terus juga ada handuknya. Terus di sini ada face washnya, terus ada spray sunscreen-nya, dan di sini ada greetings dari gua. Muka Anda burik, nggak usah ribet, simple, cerotin, oles, bilas, anjay sombong. Senggol dong ya. Gue promo gratis ya guys ya. Gue UMKM tolong disupport. Gue udah support UMKM banget nih. Nanti kita apapun berarti kita deal. Deal. Lo invest ya. Sombong ini harus jadi produk lokal yang bersaing internasional. Yes. Dan gue minta satu hal lagi. Gue minta 10% dari keuntungan penjualan ini kita berikan ke panti asuhan, ke janda-janda yang tidak mampu, ke ibu-ibu jompo yang ditinggal keluarganya. That is our commitment. I want to be like that.
Gak setuju. Oke? Deal. Itu CSR kita ya.